Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman operator semua, kali ini kita akan mengerjakan atau mengisi instrumen EDS 2020 atau yang sebelumnya kita kenal dengan istilah PMP di banyak laptop. Untuk itu simak terus video berikut ini. Baik teman-teman operator semua, kali ini kita akan mengisi instrumen PMP atau menjalankan aplikasi PMP 2020 di banyak laptop atau di banyak PC. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya mengerjakan aplikasi PMP di banyak laptop dengan nirkabel atau hotspot ya. Jadi jaringan yang digunakan adalah hotspot. Untuk diketahui bahwa syarat utama untuk mengkoneksikan atau mengerjakan aplikasi PMP di banyak laptop yaitu teman-teman harus menggunakan satu sumber koneksi. Sebagai contoh, kalau teman-teman menggunakan hotspot sekolah, maka antara laptop atau PC utama yang terinstall aplikasi PMP connect dengan hotspot sekolah, dan untuk kliennya, klien 1, 2, 3 dan seterusnya juga harus menggunakan hotspot sekolah. Tidak bisa misalkan laptop utama menggunakan hotspot sekolah, laptop kliennya atau laptop yang lain itu menggunakan hotspot dari HP atau tethering HP, itu tidak bisa ya, harus satu sumber koneksi. Baik, ini sudah saya ringkas seringas-ringkasnya dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Langsung saja. Yang pertama adalah menghubungkan semua laptop atau PC ke internet online dalam satu jaringan ya. Dalam satu jaringan. Kalau pakai hotspot sekolah, semuanya pakai hotspot sekolah. Kalau pakai hotspot handphone, ya hotspot handphone satu sumber itu yang digunakan, tidak bisa dari luar koneksi yang lain, karena nanti yang dibutuhkan adalah alamat IP address dari laptop atau PC utama yang terinstall aplikasi PMP. Itu IP-nya harus sama. Kemudian langkah yang kedua yaitu mematikan Windows Firewall. Nah, ini sangat penting ya, agar nanti bisa terkoneksi di laptop utama yang terinstall aplikasi PMP ya. Jadi mematikan Windows Firewall. Yang ketiga yaitu melihat IP address laptop PC utama. Ini PC utama, nanti kita lihat IP address-nya. Kemudian memasukkan IP address laptop PC utama tadi ke browser klien. Setelah kita ketahui IP address-nya, kita pastekan di browser sini. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama adalah menghubungkan semua laptop atau PC ke internet otomatis ya. Ini sebagai contoh saya menghubungkannya ke koneksi Quick Computer, maka yang lain akan klien 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu menggunakan satu jaringan ini. Langkah yang pertama itu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah mematikan Windows Firewall ya. Ini karena
saya menggunakan Windows 10, maka langkah mematikan Windows Firewall-nya cukup kalian teman-teman sini ya, search ya, ketikkan saja firewall. Kalau di Windows 7 atau yang lain bisa melalui kontrol panel ya. Yang penting kita cari aja di ini firewall dan network proteksi. Nah, ini karena tadi sudah saya nonaktifkan ya. Ini contohnya kalau yang belum di nonaktifkan, yaitu firewall on ya. Firewall on, kemudian kita off kan di firewall proteksi, domain network kita off kan. Oke, kemudian ya otomatis dia off ya, domain network off, private network firewallnya juga off. Ya, public network off juga ya. Mungkin cara nonaktifkan Windows Firewall ini masing-masing operating system, mulai dari Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 beda-beda ya. Hanya seperti itu kira-kira langkah menonaktifkan Windows Firewall, intinya sama. Kemudian setelah off, maka kita akan masuk ke command prompt directory atau CMD. Caranya yaitu dengan sama ya, ada beberapa cara, tapi langkah yang paling gampang yaitu bisa melalui ini, ketikan CMD, bisa dengan ini ya, command prompt, tinggal buka saja, atau dengan tombol Windows yang ada di keyboard dan R. Setelah keluar run, dialog run ini, kita ketikkan saja CMD. Pokoknya terserah teman-teman langkah mana yang biasa dilakukan ya. CMD. Oke. Nah, maka akan muncul dialog kotak hitam. Ini command prompt-nya. Kita ketikkan ipconfig ya. ipconfig itu fungsinya untuk melihat IP dari laptop yang terinstall Windows, yang terinstall aplikasi PMP-nya. Kita tinggal enter. Nah, setelah itu kita lihat alamat IP-nya, yaitu yang IPv4 address ini ya. Ini adalah alamat IP address nanti yang akan digunakan untuk mengerjakan di laptop yang lain. Kebetulan ini alamat IP-nya 192.168.0104. Ini nanti yang akan dipastekan di alamat IP-nya di komputer yang lain. Nah, sebagai contoh, ini adalah laptop klien ya, laptop klien, maka alamat IP-nya kita kopikan 192.168.0104 ya. Oke, baik. Setelah itu kita nyalakan komputer klien. Syarat komputer atau laptop utama yang terinstall aplikasi PMP itu harus nyala atau hidup ya. Kalau laptop utamanya mati, maka kita tidak bisa mengerjakan di klien
yang lain. Itu syaratnya harus menyala ya laptop utamanya. Baik, kita masuk ke komputer klien ya. Kita buka browser bebas, mau Mozilla, mau Firefox, atau mau Google Chrome atau yang lainnya boleh. Nah, baik, langkah selanjutnya setelah kita tadi menyelesaikan langkah sebelumnya, yaitu kita ke komputer klien atau komputer lain yang akan dibuka program PMP-nya. Langsung saja kita klik browser ya, kita klik browser, kemudian ketikkan alamat IP-nya tadi ya. IP-nya tadi karena kita IP-nya 192.168, kemudian 1, kemudian 104.2, localhostnya 1745, enter. Nah, ketika tidak jadi seperti ini, berarti ada kemungkinan alamat IP-nya berubah, karena setelah restart kita harus tetap cek, atau ini wifi-nya juga harus satu sumber. Kita cek wifi-nya apakah ini koneksinya dengan Quick Computer. Ini koneksinya dengan ya, sudah satu sumber wifi, berarti betul. Berarti yang ada kesalahan, mungkin IP-nya sudah berubah. Kita cek kembali IP-nya. Windows R, CMD, enter, ipconfig, enter aja. Alamat IP-nya 192.168.0104. Oh, maaf, ternyata saya yang salah input ya. Ini 192, ini bukan 1 ya, kosong ya, ini kosong. 192.168.010, enter ya. Otomatis dia masuk login ETS PMP 2020 ya. Silahkan pada kolom ini teman-teman masukkan email dan password login PMP-nya ya, sama dengan login Dapodik ya. Jadi syarat yang paling utama adalah pastikan bahwa IP dari komputer utama, atau saya menyebutkan komputer yang terinstall aplikasi PMP, itu harus sama ketika kita menginputkan di kliennya atau di komputer lainnya. Nah, perlu diperhatikan adalah ketika komputernya dimatikan, laptopnya dimatikan, kemudian kita akan menyalakan lagi, selalu pastikan alamat IP ini teman-teman cek ya. Kurang lebih seperti itu tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan dan masukan, silahkan tinggalkan pertanyaan, komentar, saran di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.